Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Kafling Polri. Pada pagi hari ini apakah ada saudara yang baru pertama kali hadir? Jika ada kami mohon untuk dapat bangkit berdiri supaya dapat disapa bersama-sama. Tidak ada ya? Baik, selanjutnya kami mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan. Yang pertama, kebaktian pada pagi hari ini, Minggu 7 Juli 2024, pada pukul 7.30 dan pukul 10, akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Dan akan dilayani oleh Pendeta Windiarti Angelina. Dengan tema keteguhan seorang pembawa pesan. Pada pagi hari ini juga akan ada pengisi pujian dari Paduan Suara Haleluya. Terima kasih atas pelayanannya. Warta selanjutnya, berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada hari Sabtu 6 Juli 2024, Ibu Rosana, yaitu Oma dari Pendeta Windy. Kami Majelis Jemaat dan seluruh jemaat GKI Kafling Polri mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan dan menghibur Pendeta Windy beserta keluarga besar. Sekian warta lisan, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, dan selama ibadah berlangsung, jemaat dimohon untuk menjaga ketenangan. Kini mari kita memasuki saat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk berdiri. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai umat-Nya. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Ia mengadakan pembebasan bagi umat-Nya. Dialah yang akan membebaskan kita dari segala kesalahan kita. Mari memuji dan menyembah-Nya, sebab Ia hadir di antara kita. Tuhan Allah hadir. Serta
Umat Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Keberhasilan seseorang biasanya membawa kebanggaan bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Namun, hal berbeda dialami oleh Yesus. Ketika ia berjumpa dengan orang-orang sedaerahnya, Nazaret, mereka malah meragukan Yesus dan karyanya, serta meragukan Yesus sebagai sosok yang diurapi Allah. Mengalami hal ini, Yesus pun menyiapkan para muridnya agar tak berfokus pada penolakan yang mungkin mereka alami, tetapi terus mewartakan kabar baik itu pada dunia. Fokus mereka haruslah pada pesan Tuhan yang mereka sampaikan, dan bukan pada diri mereka sendiri sebagai pembawa pesan. Sungguh indah kabar mulia. Umat Tuhan, sebagai murid Kristus, sudahkah kita menjadi pemberita kabar baik yang teguh, berjalan meski sulit dan penuh penolakan? Dengan rasa sesal dan malu,
Mari kita datang dan mengaku di hadapan Tuhan. Ya Yesus dari Nazaret, Engkau menenangkan badai, menyembuhkan penyakit, bahkan memulihkan kehidupan. Namun, ada kalanya kami kesulitan untuk mempercayai Engkau dalam derita dan malah putus asa. Engkau mengutus kami keluar, tetapi kami memilih tetap di rumah. Dalam zona nyaman kami enggan kehilangan semua kenyamanan yang kami miliki karena pemberitaan firman. Engkau berkata bahwa kami hanya memerlukan alas kaki dan tongkat di tangan untuk memberitakan firman. Tetapi kami menunggu harta kami terisi penuh. Jabatan kami tinggi dulu, baru setelahnya kami mau menjadi saksimu. Engkau menyediakan sahabat seperjalanan bagi kami untuk memberitakan firman. Tetapi kami cenderung ingin melakukannya sendiri, dengan cara yang kami anggap cepat dan benar, yang akhirnya membuat kami kelelahan dan berhenti memberitakan kebenaran. Engkau meminta kami untuk menerima keramah tamahan orang lain, tetapi justru kami yang tidak ramah dan selalu curiga terhadap yang orang lain. Engkau berkata bahwa jika ada orang yang tidak menerima dan menolak kebenaran yang kami sampaikan, maka kami cukup mengibaskan debu dari kaki. Tetapi kami lebih suka kesal dan marah, lalu menunjukkannya di media sosial kami. Ampunilah kami ya Yesus. Ajarlah kami untuk teguh berjalan dan memberitakan firman dalam kasih-Mu. Amin. Di muka Tuhan Yesus. Tuhan mengampuni kita yang mengaku dan menyesal dengan sepenuh hati di hadapan-Nya. Dengarlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Beribu lidah patutlah. Umat Tuhan, marilah kita berdoa menyiapkan hati kita sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan pada hari ini. Kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca, kami nyanyikan dan kami renungkan bersama pada pagi hari ini sungguh dapat menguatkan perjalanan kehidupan beriman kami, sehingga iman kami boleh semakin kuat, iman kami boleh semakin tumbuh besar. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, pembacaan, juga mazmur yang akan kami nyanyikan, juga pemberitaan firman. Pakailah setiap hamba-Mu di dalam keterbatasan mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab menurut Yeskiel 2 ayat 1 sampai dengan 5. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, berdirilah. Aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, roh meliputi aku dan menegakkan aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak terhadap aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku, juga sampai hari ini. Kepada keturunan yang keras kepala dan tegar hati inilah, aku mengutus engkau. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka itu kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pembacaan Alkitab menurut 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 10. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak membegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Namun aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaan, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat saja, roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Semoga tidak ada yang tertidur karena cuaca mendukung ya. Nyenyak sekali rasanya tidur dari semalam ya. Hujan, dingin gitu ya. Ya semoga nggak ada yang kedinginan juga pagi ini ya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang keteguhan seorang pembawa pesan. Namun saya mau cerita sedikit tentang sebuah penolakan begitu. Jadi ada beberapa minggu yang lalu gitu seseorang menghampiri saya lalu hendak memberikan beberapa barang. Jadi orang ini memang suka sekali memberikan barang-barang tertentu begitu. Saya sering menerima pemberiannya, cuman kali ini ketika saya melihat barang yang diberikan dan saya melihat ternyata saya nggak bisa pakai di kondisi saya saat ini gitu ya. Jadi saya menolak pemberian tersebut. Saya menolak dengan mengatakan maaf bahwa saya tidak bisa memakai barang yang akan dikasih di kondisi saya sekarang. Karena jika saya simpan pun maka barangnya dipakai gitu ya. Ada masa expirednya dan akhirnya sayang terbuang. Jadi lebih baik barangnya dikasih ke orang yang bisa pakai. Bukan berarti menolak karena nggak mau, karena memang nggak bisa pakai di kondisi saat ini gitu ya. Lalu orang itu pergi tanpa berkata apapun gitu ya. Singkat cerita dalam beberapa kesempatan kami bertemu Bapak Ibu. Namun ternyata sikapnya sudah berbeda gitu ya. Dia mungkin merasa kecewa, merasa sakit hati mungkin atas penolakan yang saya lakukan. Saya berpikir ternyata dampak dari sebuah penolakan itu bisa melukai hati seseorang. Lalu saya berpikir jangan-jangan selama ini banyak juga yang terluka karena saya sering menolak pemberian babi cin, babi hong, cukyok gitu ya. Dan segala perbabian lainnya. Kenapa? Ya karena hubungan saya dengan babi saat ini lagi berantem gitu ya. Lagi gak bisa deket-deket sama babi gitu ya. Bapak Ibu, penolakan ternyata bisa menimbulkan sebuah rasa yang tidak enak. Rasa yang menyakitkan. Mungkin kita pernah gitu ya mengalami penolakan demi penolakan. Mungkin dalam hal yang sederhana, ngajak main, ayo pergi ke sini, aduh saya nggak bisa, lalu ya sama siapa saya. Dan pada akhirnya kalau kita berbicara tentang penolakan, maka berhubungan juga dengan rasa sakit di hati katanya gitu ya. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini, di hati. Kalau kita ditolak mungkin kita akan merasa sakit hati dan tapi Bapak Ibu semua mari kita sadari bahwa penyebab dari sakit hati yang kita rasakan karena mengalami penolakan itu tidak datang dari orang yang menolak. Jadi kalau saya memberikan sesuatu kepada Ibu Prisil lalu ditolak begitu, saya sakit hati, wah ini karena Ciprisil menyakiti hati saya nih. Enggak gitu ya, tapi kemudian karena diri sendiri. Jadi rasa sakit itu timbul dari diri sendiri, bukan dari orang yang nolak. Kenapa? Karena seringkali kita berhenti pada penolakan.
kita meratapi penolakan yang kita rasakan dengan segala macam pikiran-pikiran negatif. Contohnya ya, aduh sombong banget ya dia nolak pemberian saya. Aduh kok dia gak menghargai saya. Aduh kok dia gak mau dengerin saya. Aduh anak-anak kok kurang ngajar sama saya. Saran saya kok gak didengar. Kok saran saya dianggap begitu saja. Oh saya gak didengarkan lagi dan sebagainya. Rasa sakit karena penolakan tidak datang dari orang yang menolak, tapi dari diri kita sendiri yang membesar-besarkan penolakan itu di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita. Akhirnya dari banyak pikiran, sakit hati, sakit kepala. Lalu bilang, aduh saya pusing 7 keliling gitu ya. Bapak Ibu, semua ini datang dari diri sendiri, maka oleh sebab itu kalau kita terus-menerus meratapi penolakan, semakin diratapi semakin menyakitkan. Semakin kita meratapi anak-anak yang tidak mau mendengarkan kita, semakin menyakitkan buat diri kita. Semakin kita meratapi kehidupan ini, semakin kita menjadi orang yang menyakitkan diri kita sendiri. Karena penolakan itu bisa menyakiti diri dan pada akhirnya bisa berujung pada kesehatan mental yang terganggu. Itu sebabnya kalau kesehatan mental sudah mulai terganggu, nah jangan-jangan penyebabnya adalah karena kita menyimpan di dalam diri kita sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu melalui pengalamannya Yesus mengajak kita untuk pertama-tama sadar. Sadar bahwa kita ini sering mengalami yang namanya penolakan. Bahkan penolakan itu bisa datang dari lingkungan terdekat kita. Jadi kalau saudara kita menolak kita, ya Yesus juga bilang, sadar pertama bahwa saya juga dulu ditolak oleh lingkungan sekitar saya, oleh saudara-saudara saya. Itu sebabnya Yesus mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Jadi kalau kita mendengar sebuah ungkapan, ada teman yang lebih karib gitu ya daripada saudara, kata Alkitab juga begitu. Atau kita merasakan kok kayaknya orang yang gak saya kenal, yang gak ada hubungan darah lebih dekat sama saya, lebih dengerin masukan saya, lebih mau menerima saya dibandingkan keluarga saya. Nah, menyadari pertama-tama. Jadi jangan terus menerus diratapi bahwa keluarga saya menolak saya, lingkungan saya menolak saya dan sebagainya. Bahwa ternyata Yesus juga mengalami. Itu sebabnya Bapak Ibu semua kalau kita lihat memang seringkali orang yang menolak kita pertama kali, jangan kaget, jangan syok, itu datang dari keluarga kita. Misalnya kita mau mulai rajin ke gereja. Lalu pasangan kita bilang, wih tumben nih rajin ke gereja. Atau kita mau mulai pelayanan rajin paduan suara, tumben nih mau rajin paduan suara. Atau kita mengalami pertobatan gitu ya. Dari yang dulu suka ngerokok, sekarang berhenti ngerokok gitu ya misalnya. Lalu bilang, tumben nih gak mau ngerokok lagi. Kerasukan setan apa gitu ya. Yang sering kali ngeledekin siapa? Keluarga. Orang terdekat kita. Dan pada akhirnya keluarga juga menjadi orang-orang yang sering kali membuat kita mundur dari segala macam tekad yang kita punya. Itu sebabnya kadang-kadang tekad untuk pelayanan rajin terhambat karena keluarga. Tekad untuk rajin ke gereja terhambat karena keluarga. Tekad untuk mengalami pertobatan terhambat oleh keluarga. Padahal harusnya keluarga menjadi support system yang paling baik. Tapi seringkali dari ledekan-ledekan, tumben nih. Biasa kayak gini, kok kayak gini sekarang, kerasukan apa nih? Nah itu. Ledekan-ledekan semacam itu pada akhirnya membuat kita menyadari bahwa penolakan bisa datang dari keluarga. Dan yang kedua, kita diajak untuk yang namanya tahu. Tahu apa?
tahu bahwa tidak selalu kita ditolak dan tahu bahwa tidak selalu kita diterima. Yehezkiel, Bapak Ibu, dalam bacaan pertama kita hari ini itu diberikan tugas untuk membawa pesan Allah kepada bangsa yang pemberontak, bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar hati. Dalam menyampaikan pesan kepada manusia, mungkin saja kita menemui yang namanya kedegilan. Orang-orang yang degil gak mau dengar. Orang-orang yang degil gak mau terima pendapat. Itu sebabnya Yesus memberikan dua kemungkinan. Kemungkinan diterima dan kemungkinan ditolak. Jadi jangan paksa semua orang untuk menerima kita. Jangan paksa semua orang untuk suka sama kita. Akan selalu ada orang yang gak suka sama kita. Akan selalu ada orang yang suka sama kita. Jadi jangan pusingin mereka yang gak suka. Jangan pusingin mereka yang gak mau terima kita. Kenapa? Firman Tuhan juga mengatakan ada orang yang mau terima kita, ada orang yang gak mau terima kita. Akan selalu ada orang yang menolak dan tidak suka dengan kita. Paling nyata adalah Yesus dan para murid. Kehadirannya juga ternyata tidak disukai semua orang. Kalau kita lihat Yesus dan para murid pada waktu itu datang membawa kabar baik, kabar buruk. Baik ya, kedatangannya itu untuk menyembuhkan orang, apa pada akhirnya untuk menghujat orang, mengutuki orang? Enggak ya. Dia untuk menyembuhkan orang, mengajar orang, kan baik yang dilakukan. Tapi yang terjadi apa? Tetap ditolak. Yang terjadi apa? Tetap tidak disukai. Jadi mau berusaha sebaik apapun kita di mata orang-orang yang tidak suka dengan kita, tetap saja kita akan ditolak. Jadi jangan berusaha. Kalau berusaha boleh ya, tapi kemudian jangan kita terjebak pada pemikiran, saya udah baik, udah saya kirimin babi ke kawin di tiap hari, tapi ditolak lagi gitu ya. Babinya juga ganti-ganti, nanti yang kuning, nanti yang hitam gitu ya, nanti yang merah. Tapi ditolak lagi, kurang baik apa saya? Buat orang-orang yang gak suka sama kita, sebaik apapun yang kita lakukan, tetap dia tidak akan suka. Itu pun yang Yesus katakan. Tahu bahwa dalam kehidupan ini ada orang yang suka, ada orang yang enggak suka. Jadi jangan kita terperangkap sama orang-orang yang enggak suka kita. Dan yang berikutnya, yang ketiga, miliki. Miliki apa? Sebagai pembawa pesan, kita diajak untuk memiliki yang namanya keteguhan hati, Bapak Ibu semua. Artinya kita diminta teguh pada tugas perutusan yang Tuhan berikan. Teguh itu artinya fokus. Fokusnya sama apa? Sama tugas dari Tuhan. Bukan sama respon manusia. Bukan sama penolakan dari para manusia. Itu sebabnya fokuslah pada tugas yang dipercayakan. Yesus itu kasih pesan sama para murid. Kalau ditolak apa katanya? Keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di telapak kaki. Jadi kalau udah ditolak apa? Move on, pindah ya. Jangan maksa gitu ya. Kalau udah ditolak ya udah move on. Itu pesan Tuhan Yesus kepada para murid. Kalau kamu mau ngajar di situ, kalau kamu mau melakukan kebaikan di situ, tapi kehadiranmu ditolak, udah keluar dari situ. Kebaskanlah debu yang ada di telapak kakimu. Artinya segera cari tempat yang lain yang mau menerima kabar baik. Cari orang yang mau menerima karya Allah. Jangan fokus pada penolakan. Itu sebabnya Bapak Ibu semua Alkitab mengatakan bahwa orang-orang di Nazaret itu jadi orang-orang yang paling sedikit menerima mukjizat Tuhan Yesus. Dalam ayat 5 dikatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Di sana tuh di Nazaret ya. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Jadi orang yang menolak Tuhan Yesus menjadi orang yang paling sedikit merasakan kebaikan Tuhan, merasakan mukjizat Tuhan, merasakan kesembuhan dari Tuhan dan sebagainya. Itu yang Yesus katakan.
kepada orang-orang di Nazaret yang menolak Yesus. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, di tengah segala macam penolakan yang ada, yang kita alami, kita juga percaya bahwa ada pemeliharaan Allah. Dalam perjalanan kehidupan ini tidak mungkin kita tidak menemui yang namanya kesulitan. Betul? Ada yang hidupnya tanpa kesulitan, ada yang hidupnya tanpa kesusahan, ada yang hidupnya tanpa pencobaan gitu ya. Tidak ada. Semua kita mengalami mungkin dari hal-hal yang sederhana gitu ya, sampai hal-hal yang luar biasa, kesulitan-kesulitan dalam hidup. Tapi kita diminta untuk percaya pada pemeliharaan Allah. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan, sebagai para pembawa pesan Tuhan yang diutus ke dunia ini untuk mewartakan kabar baik, percayalah. Karena apa? Yesus juga kasih pesan Bapak Ibu kepada murid-muridnya, jangan bawa roti, jangan bawa bekal, jangan bawa uang, jangan bawa baju ganti, 2 baju selama perjalanan. Kalau kita gitu ya, cuman ke Bogor doang, bawa kantongnya gede ya, rotinya 10, minumnya 2 gitu ya. Belum lagi buat temen yang lain gitu ya. Apalagi kalau ibu-ibu nih ya, kalau pergi jalan-jalan hari Usinda kemana-mana gitu ya, bawa tuh tasnya gede-gede, isinya apa tuh? Wafernya 10 gitu ya, rotinya 10. Ya kan di mobil dibagi-bagi. Cuman saya beda mobil jadi saya nggak dapet kemarin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Tuhan mengatakan kepada para muridnya, jangan bawa apa-apa. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus mau para murid itu percaya pada pemeliharaan Tuhan. Bahwa dalam tugas perutusan kita, bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini, Tuhan itu akan memelihara kita. Tidak akan pernah dibiarkan kita mengalami kekurangan. Tidak akan pernah kita dibiarkan mengalami yang namanya kesulitan sampai pada akhirnya gak bisa makan. Masih banyak orang yang Tuhan utus untuk menghidupi, untuk juga memelihara kita yang Tuhan utus loh. Itu sebabnya percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ini juga yang dikatakan oleh Tuhan kepada Paulus gitu ya, cukuplah anugerahku bagimu. Bahwa anugerah Tuhan dalam menjalani kehidupan ini cukup. Jangan minta banyak gitu ya. Kuat makan 1 roti mintanya 50 roti. Saya mau 50 roti Tuhan. Tapi makannya kuat 1 gitu ya. Jangan kan 1, cuman setengah aja gitu ya. Bapak Ibu semua cukuplah anugerahku bagimu. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, bukankah di dunia ini, saat ini kita juga adalah pembawa pesan Tuhan? Maka jadilah orang-orang yang setia pada tugas itu. Setia mengabarkan kabar baik. Setia menjadi pelaku firman Tuhan. Setia membawa pesan yang baik. Setia menyuarakan kabar baik, kebenaran, keadilan, kedamaian dan sebagainya yang Tuhan perintahkan kepada kita. Setialah. Walau kita akan menerima segala macam penolakan. Walau kita akan menerima segala macam hujatan, cacian, makian, penolakan dan sebagainya, setialah. Ada jaminan pemeliharaan Allah. Dan jika hari ini Bapak Ibu semua, kita diundang untuk merayakan yang namanya perjamuan kudus, maka marilah kita menerima undangan ini. Jadi jangan ditolak undangan perjamuan kudusnya. Ditolak karena hujan, gak bisa perjamuan kudus gitu ya. Wah, hujan badai pun kalau undangan perjamuan kudus harusnya terima undangan datang gitu ya. Bapak Ibu mari kita menerima undangan perjamuan kudus ini. Cara terimanya bukan cuma dengan datang, tapi harus datang dengan kesiapan hati. Dan juga dengan komitmen untuk menyuarakan kabar baik, kebenaran dan keadilan sampai akhir hidup kita. Seperti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu setia. Di tengah segala macam tantangan, di tengah segala macam penolakan, dia tetap setia. Sampai tugasnya selesai. Dia gak lambai-lambai tangan ke kamera. Saya nyerah, enggak ya. Tapi sampai selesai. Mari kita menyelesaikan perjalanan kita dengan baik.
jadi orang-orang yang setia. Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Diberikan kesempatan kepada paduan suara haleluya untuk memberikan persembahan pujian.
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan iman kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menjadi Allah yang selalu menemani perjalanan kehidupan ini. Di tengah segala macam kesulitan, di tengah segala macam penolakan yang kami rasakan, biarlah Tuhan juga hadir menguatkan kami dan menolong kami untuk kami menjadi bagian dari orang-orang yang setia mewartakan firman Tuhan, mewartakan kebaikan Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu, menjadi orang-orang yang menyebarkan kebenaran, kebaikan, dan keadilan dimanapun kami berada. Tolonglah kami Tuhan di dalam kami membawa pesan-Mu, agar hidup kami boleh menjadi pesan yang hidup, menjadi kesaksian yang hidup bagi sesama kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan umat-Mu di tempat ini. Di tengah segala macam pergumulan dan persoalan yang dihadapi, kiranya Tuhan yang turut campur tangan, membantu setiap persoalan kami, membantu setiap kami yang tengah mengalami masalah, kami yang sedang terjebak dalam masalah ekonomi, kami yang sedang bergumul akan kehidupan anak-anak, kami yang sedang bergumul akan kehidupan pendidikan dari anak-anak kami, pergaulan anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang ikut turut campur tangan, membantu kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan umat-Mu, mereka yang sedang sakit, mereka yang terbaring di rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah. Kami berdoa Tuhan untuk mereka semua. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan, memberikan semangat dan sukacita di dalam mereka menjalani pengobatan yang dilalui, di dalam mereka menjalani terapi yang dilakukan, di dalam mereka menjalani setiap kemoterapi, pengobatan, apapun itu yang sedang mereka upayakan. Biar hal ini membuahkan hasil yang baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan hadir untuk setiap mereka, juga untuk setiap keluarga yang merawat. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan umat-Mu di tempat ini, untuk majelis jemaat, para pengurus di setiap komisi dan tim. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat, memberikan kesatuan hati, dan juga kreativitas kepada setiap kami, agar setiap program yang kami usahakan, kami rancangkan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus yang menuntun perjalanan kehidupan bergereja kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hal yang tengah diupayakan oleh panitia pengembangan gereja, kiranya Tuhan yang menolong. Bela setiap hal yang dibutuhkan, Tuhan yang cukupkan. Bela setiap hal yang kami masih upayakan, Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat, juga memberikan kreativitas kepada setiap panitia yang ada. Juga Tuhan bantulah setiap kami, gerakkan hati kami, biarlah kami turut mengambil bagian dari pengembangan gereja ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kehidupan bangsa dan negara kami juga ke dalam tangan-Mu. Untuk setiap para pemimpin yang akan memimpin negara ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Juga dunia ini Tuhan, kami senantiasa berdoa agar dunia ini senantiasa merasakan kedamaian dari Tuhan. Engkau berkati para pemimpin negara yang tengah bersitegang, biarlah mereka juga boleh memimpin dengan kedamaian, mengupayakan kedamaian di setiap daerah.
Kami juga berdoa Tuhan untuk kesiapan hati kami dalam kami menyambut perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah kami boleh menyambutnya dengan penuh kesiapan hati dan keteguhan hati. Kami meyakini bahwa melalui ini semua Tuhan senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia mengasihi kita dan mencurahkan berkat-Nya kepada kita senantiasa. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan ambil hidupku.
Kita akan menyanyikan baitnya yang kelima. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini kami membawa persembahan kami, kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini dan memberi hikmat kepada orang-orang yang mengelolanya, agar persembahan ini dapat dipergunakan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan wartakanlah firman Tuhan kepada semua orang dalam sikap, perkataan, serta perbuatan kita. Tetaplah teguh walau ditolak bahkan dianiaya karena berita kebenaran. Percayalah Tuhan menolong kita. Rasul Paulus memberi nasihat dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran dalam dunia yang gelap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Anak dan Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.